Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-319 bertepatan dengan bab ke 1514. Semua keturunan keluarga Yi saling bertatapan. Semuanya merasa kalau masalah ini sangat tidak masuk akal. Keluarga Yi hampir setara dengan keluarga Su. Kekuatan keseluruhan keluarga Su mungkin sekitar 20% lebih tinggi dari keluarga Yi. Tapi karena bisnis properti keluarga Su dan keluarga Yi terlalu besar, jadi perbedaannya 20% adalah uang Yi juga sangat mengagetkan. Jika keluarga Yi ingin melampaui keluarga Su, mereka setidaknya harus meningkatkan aset mereka setidaknya sebanyak beberapa ratus miliar. Keluarga Su lebih besar dari keluarga Yi, sehingga kecepatan perkembangannya pasti lebih cepat daripada keluarga Yi. Jadi kesenjangan antara keluarga Yi dan keluarga Su melebar secara perlahan. Maka sangat sulit jika ingin mengejar keluarga Su sekarang, bahkan bisa dianggap mustahil. Yi Jongguan menghela napas ketika melihat semua orang diam saja. 20 tahun yang lalu ketika Chang Ying masih hidup, keluarga Yi hampir melampaui keluarga Su. Di bawah kepemimpinannya, Chang Ying merumuskan strategi dominasi di seluruh negeri. Semua keluarga besar Yanjing berpikir kalau keluarga Yi akan melampaui keluarga Su dan akan menjadi yang teratas di negeri ini. Yi Zongguan diam beberapa saat setelah mengatakan ini dan matanya terlihat penuh kesedihan. Tapi setelah Chang Ying pergi, tidak ada satupun dari kalian yang berhasil. Yi Chang Kong, putar pertama, berkata dengan kesal sewaktu mendengarnya. Ayah, Anda tidak bisa berkata seperti itu. Anda selalu mengatakan kami tidak sebaik Chang Ying. Tapi Anda yang mengusir Chang Ying, keluarga waktu itu. Jika Anda tidak mengusir Chang Ying pergi, mungkin saja keluarga Yi sudah mendominasi seluruh negeri saat ini. Kamu, Yi Zongguan menunjuk ke Yi Changkong dengan marah dan ingin memarahinya, tapi akhirnya menahannya. Dia menghela nafas dan berkata kepada semua orang, biarkan masalah waktu itu berlalu. Lebih baik kita fokus pada saat ini. Yi Changkong berkata, apakah Anda punya cara baik untuk memperpendek jarak dan dengan keluarga Su? Yi Changguan berkata setelah ragu sejenak. Pria keluarga Su sangat banyak. Tuan besar Su memiliki 5 orang pria, 13 cucu laki-laki, tetapi sepertinya hanya ada cucu perempuan. Salah satunya berumur 22 tahun dan sudah bisa menikah. Satunya lagi masih belum dewasa. Kedua cucu perempuan ini seperti harta karun di keluarga Su. Jika cucu keluarga Yi bisa menikah dengan cucu keluarga Su, maka pasti sangat membantu keluarga Yi. Yi Changmin, bibi pertama bibi pertama Yi Chen berkata, ayah, cucu perempuan pertama keluarga Su sangat disayang keluarga Su. Jika ingin menikahinya, setidaknya harus menikah dengan cucu laki-laki pertama keluarga Yi. Cucu pertama keluarga Yi adalah putra pertama Yi Changkong, Yi Peng. Yi Changkong menghela napas saat ini. Dia berkata, Changming, Yi Peng sudah melakukan perjanjian pernikahan dengan putri kerajaan Norwegia tahun lalu dan akan melangsungkan pernikahan musim panas ini. Hampir semua orang di Jinling tahu tentang ini, sehingga tidak ada kemungkinan lagi. Benar, Yi Peng, kakak sepupu Yi Chen berkata, aku kenal dengan Su Jiyu dari keluarga Su dulu. Karakter wanita ini dingin, jarang mengikuti kegiatan sosial. Banyak orang terkenal dari dalam dan luar negeri mengundangnya dengan berbagai cara, tetapi dia tidak pernah menerimanya. Sangat sulit untuk mengejarnya, apalagi aku sudah
ada perjanjian pernikahan, mungkin keluarga Su akan tahu dengan tujuan kita jika aku mengejarnya. Salah satu sepupu Yi Chen, Ye Hao, putra pertama Yi Chang Yun, berkata dengan semangat, "Kakek, bagaimana kalau aku yang mencobanya?" Yi Chang Kong melihat wajah keponakannya yang biasa ini berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Ye Hao, kekuatan keluarga Su ada di atas kita. Mungkin saja Yi Feng yang merupakan anak dan cucu pertama tidak akan dianggap keluarga Su, apalagi dirimu." Yi Chang Yun berkata dengan kesal, "Kakak, kata-katamu ini tidak enak sekali. Siapa yang menetapkan kalau cucu perempuan pertama keluarga Su harus menikah dengan putra cucu pertama juga? Siapa tahu Yi Hao bisa menarik perhatiannya." Yi Changkong tertawa. "Saudara ketiga, jika kamu merasa tidak terima maka bisa membiarkan Yi Hao mencobanya. Aku hanya takut Yi Hao bahkan tidak bisa bertemu dengan Su Jiyu. Bukankah ini akan menjadi lelucon?" Tuan Besar Yi menghela napas dan berkata, "Yi Hao memang tidak memenuhi syarat kalau ingin menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga Su." Setelah itu dia tiba-tiba teringat suatu hal sehingga matanya bersinar lalu melihat Tang Sihai yang diam-diam dari tadi. Dia berkata, "Sihai, menurutmu apakah mereka akan setuju dengan membiarkan putra Chang Ying menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga Su?" Semua orang kaget mendengar kata-kata Tuan Besar Yi. "Putra Chang Ying, bukankah itu Yi Chen?" Sebenarnya sewaktu Tuan Besar Yi meminta Tang Sihai membeli grup di Hao dan memberikannya kepada Yi Chen di Jinling dan memintanya Yi Chen kembali ke keluarga Yi, semua orang tahu kalau Yi Chen masih hidup. Selain Tuan Besar Yi, orang lainnya sangat waspada terhadap Yi Chen, bahkan sangat menolaknya di hati mereka. Mereka takut Yi Chen akan bersaing harta dan kekuasaan sekeluarga Yi jika dia kembali ke Yanjing. Untung saja Yi Chen menolak permintaan Tang Sihai waktu itu dan tidak kembali ke keluarga Yi. Jadi semua orang bernapas lega dan perlahan menurunkan kewaspadaannya. Namun meskipun Yi Chen tidak kembali, semua orang merasa tidak senang karena Tuan Besar Yi menghabiskan ratusan miliar untuk memberikan grup di Hao kepadanya. Aset keluarga Yi lebih dari triliunan, tetapi ada banyak orang di keluarga Yi. Kakek Yi Chen memiliki 4 orang putra dan 2 orang putri. Selain Yi Changying, putra kedua yang meninggal muda, ketiga putranya total melahirkan 7 orang cucu laki-laki dan 6 orang cucu perempuan. Meskipun kedua putrinya sudah menikah, tetapi mereka berdua memegang posisi penting dalam bisnis keuangan keluarga Yi. Dalam kondisi keluarga besar seperti ini, meskipun semua dibagi sama rata, tetapi satu orang tidak mungkin bisa mendapatkan 100 miliar. Jadi banyak anggota keluarga Yi yang merasa iri karena Yi Chen mendapatkan grup di Hao. Ada beberapa orang yang menentang bersama untuk menolak perbuatan Tuan Besar Yi yang tidak adil ini waktu itu. Tapi Tuan Besar Yi tidak mendengarkan apapun dan bersikeras melakukannya dengan alasan keluarga Yi berhutang terlalu banyak kepada keluarga Yi Changjing. Meskipun semua orang tidak puas, tapi untung saja Yi Chen tidak berencana kembali ke Yanjing dan berebut dengan mereka untuk mendapatkan harta lebih banyak. Jadi semua orang terpaksa menerima kenyataan ini. Di mata semua orang sebenarnya bagus juga kalau membiarkan Yi Chen berjuang sendiri di luar, setidaknya tidak mempengaruhi posisi mereka di dalam keluarga Yi. Tapi Tuan Besar Yi ingin Yi Chen kembali sekarang dan memintanya menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga Su. Bukankah ini sangat berbahaya bagi mereka? Oleh karena itu, Yi Changkong, putra tertua keluarga Yi, berkata, "Ayah, putra Changjing telah lama hidup di luar sehingga tidak bisa menerima pendidikan kelas atas, tidak mendapat didikan keluarga besar sehingga merupakan orang liar. Bukankah sangat konyol kalau memintanya menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga Su? Selain itu, seingatku dia telah menikah di Jinling." "Benar, ayah." Yi Chang Yun, putra ketiga, juga segera berbicara. "Cucu keluarga Yi yang mana yang bukan bersekolah di sekolah swasta teratas di TK sampai SMA? Cucu mana yang tidak belajar di universitas luar negeri terkenal? Siapa yang tidak menerima gabungan pendidikan Barat dan Cina terbaik? Mereka bukan hanya belajar ilmu pengetahuan, belajar bisnis, belajar manajemen, juga belajar banyak bahasa asing, belajar
menunggang kuda kelas bangsawan dan belajar golf. Putra kakak kedua tumbuh besar di panti asuhan, dia bahkan tidak kuliah. Bagaimana mungkin nona besar keluarga Su bisa melihat orang seperti itu? Orang lainnya setuju dan saling bekerja sama. Tang Sihai berkata tanpa ekspresi saat ini, Tuan Muda Yichen pernah kuliah, hanya saja tidak kuliah selama 4 tahun dan aku pernah berkontak dengan Tuan Muda Yichen. Menurutku Tuan Muda Yichen memiliki sikap dan keberanian seperti Tuan Muda kedua, dia pasti akan menjadi orang yang hebat. Yi Peng, cucu pertama keluarga Yi berkata, Marga Tang, kamu tidak berhak bicara di sini. Kamu lihat siapa dirimu dulu. Kami semua bermarga Yi. Kamu adalah orang luar dan orang pembantu. Berani berbicara omong kosong apa di sini? Tang Sihai berkata dengan tenang, meskipun aku tidak bermarga Tang, tapi nyawaku diselamatkan Tuan Muda kedua. Jadi aku sudah bersumpah kalau nyawaku ini adalah milik keluarga Yi. Maka aku mengatakan semuanya dari dalam hatiku. Yi Peng mendengus dingin. Apakah kamu berpikir kami tidak tahu siapa dirimu? Kamu bukan setia kepada keluarga Yi, kamu hanya setia kepada paman kedua. Jadi kamu memikirkan segala cara menyembunyikan Yi Chen. Kemudian kamu memikirkan segala cara membujuk kakekku untuk membelikan grup di Hao untuknya. Apakah kamu masih ingin membodohi kakek dan membawanya kembali? Aku pikir kamu berambisi membawa Yi Chen kembali untuk membantunya mendapatkan posisi keluarga, bukan? Ekspresi semua orang berubah ketika dia mengatakan ini. Bukan, Tuan Besar Y juga kaget. Bahkan Tuan Besar Y juga kaget. Tang Sihai berkata dingin pada saat ini. Aku tidak pernah berpikir membiarkan Tuan Muda Yi Chen kembali. Aku hanya bisa memberitahukan kepada kalian kalau Tuan Muda Yi Chen tidak kalah dengan Tuan Muda kedua yang pada waktu itu Tuan Besar Yi mengusulkan masalah ikatan pernikahan, bukan aku. Selain itu, kalian semua tidak perlu ikut dengan Tuan Muda Yi Chen. Tuan Muda Yi Chen sama sekali tidak ingin kembali. Berdasarkan pemahamanku padanya, dia tidak akan kembali meskipun aku berlutut kepadanya. Dia tidak akan meninggalkan istrinya untuk menjalin pernikahan dengan keluarga Su. Semua orang merasa lega ketika mendengarnya. Tidak ingin kembali, alangkah bagusnya kalau dia tidak kembali. Mata Tuan Besar Yi menyipin. Dia berkata setelah merenung sejenak, sebenarnya aku merasa jika Yi Chen kembali, mungkin saja dia benar-benar bisa menjalin pernikahan dengan Su Jiyu. Bagaimana mungkin? Yi Changkong berkata, keluarga Su sangat tinggi. Yi Peng yang merupakan cucu pertama yang sangat luar biasa saja mungkin tidak berhasil. Orang kasar sepertinya yang telah hidup bertahun-tahun di luar punya kemampuan apa yang bisa menarik keluarga Su? Tuan Besar Yi melihat Yi Changkong dengan dingin sambil mendengus. Seluruh tubuh Yi Changkong gemeteran karena tatapan Tuan Besar Yi. Dia merasa Tuan Besar Yi bisa melihat apa yang ada dalam pikirannya. Tuan Besar Yi tahu kenapa Yi Changkong merendahkan Yi Chen. Sebenarnya dia takut Yi Chen kembali. Dia bahkan lebih takut Yi Chen akan setuju melakukan jalinan pernikahan dengan keluarga Su. Dia merendahkan karena dia merasa takut. Semua yang dikatakan tampak masuk akal, tapi sebenarnya itu hanya untuk menutupi kepanikan hatinya saja. Orang-orang lainnya juga segera berkata alasan semua orang sangat sederhana. Lingkungan Yi Chen tumbuh dewasa sangat buruk sehingga tidak pantas dengan nona besar keluarga Su. Ye Changyung terlihat berkata penuh sindiran. Ayah, meskipun Yi Chen putra kakak kedua, tetapi dia selama ini hidup miskin. Bagaimana mungkin orang miskin sepertinya menjalani pernikahan dengan Su Jiyu yang statusnya tinggi? Ketika melihat semua orang keberatan, Tuan Besar Yi mendengus dingin dan berkata, apakah kalian semua tahu kalau ibu Su Jiyu, menantu pertama keluarga Su, sangat mencintai Chang Ying? Dia bersusah payah mengejar Chang Ying selama bertahun-tahun. Dia akan menjadi menantu kedua keluarga Yi kalau Chang Ying setuju. Sampai saat ini dia selalu mengunjungi makam Chang Ying setiap tahun. Cintanya sangat dalam kepada Chang Ying. Apakah kalian mengerti? Semua orang kaget begitu mendengarnya. Yi Changkong baru teringat apa yang terjadi dulu. Yi Chang Ying benar-benar terkenal di Yanjing saat itu. Tidak tahu ada berapa banyak putri yang kaya yang ingin menikah dengannya. Mereka bahkan rela menjadi simpanannya. Itu termasuk ibu Su Jiyu, menantu pertama keluarga Su. Waktu itu
Banyak pria yang iri dengan Yi Changying, termasuk dirinya yang merupakan kakak Yi Changying. Jika ibu Su Jiyu cinta mati kepada Yi Changying, sepertinya yang dikatakan Tuan Besar Yi, maka Yi Chen dan Su Jiyu bisa saja ada kemungkinan bersama. Tetapi tepat ketika semua pria keluarga Yi sedang memikirkan siasat dan alasan apa yang akan mereka pakai untuk meyakinkan Tuan Besar Yi melepaskan pemikiran ini, Tuan Besar Yi memukul meja dan berkata dengan senang, "Aku rasa kemungkinan sangat besar selama Yi Chen menyetujuinya." Yi Changkong segera berkata, "Ayah, Yi Chen sudah menikah. Apakah menurut Anda keluarga Su akan menikahkan cucu kesayangannya mereka kepada seorang pria yang sudah menikah? Meskipun Yi Chen bercerai, tapi itu adalah pernikahan kedua." Tuan Besar Yi berkata, "Selama punya daya tarik, memangnya kenapa meskipun menikah 3 kali? Memangnya kenapa kalau tidak bercerai? Apakah kamu tahu ada berapa banyak putri orang kaya yang ingin menjadi istri muda Changying? Mereka juga tidak akan mengeluh meskipun tidak ada nama. Inilah daya tarik Changying." Yi Changkong berkata, "Ayah, zaman sudah berubah. Anak muda sekarang sangat mengagumi diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin akan merugikan diri mereka sendiri?" Tuan Besar Yi berkata dengan dingin, "Bukan kamu yang menentukan bersedia atau tidak, juga bukan aku yang menentukan, tapi fakta yang berbicara. Bagaimana bisa tahu tidak bisa kalau tidak mencobanya?" Setelah itu, dia segera berkata kepada Tang Sihai, "Sihai, kamu segera pergi ke Jinling untuk bertemu dengan Yi Chen dan beritahu dia tentang masalah ini dengannya." Kang Sihai berkata dengan serius, "Tuan, aku rasa Tuan muda Yi Chen tidak akan menyetujuinya." "Kenapa?" Tuan Besar Yi mengerutkan keningnya. Dia bertanya sambil menunjuk ke arah anggota keluarga Yi lainnya. "Mereka tidak ingin Yi Chen kembali. Apakah kamu juga tidak mau?" Tang Sihai segera menjelaskan, Ada salah paham, Tuan Sihai. Ada Anda salah paham, Tuan. Sihai sangat berharap Tuan muda Yi Chen bisa kembali ke keluarga Yi. Tapi berdasarkan pemahaman Sihai terhadap Tuan muda Yi Chen, dia tidak mungkin setuju menjalin pernikahan dengan keluarga Su. Jangan bicarakan masalahnya yang telah menikah dulu dan dia sangat mencintai istrinya. Jika mengatakan menjalin ikatan pernikahan, Anda jangan lupa kalau dia terikat ikatan pernikahan dengan nona besar keluarga Gu. Itu adalah perintah orang tuanya. Meskipun Tuan muda Yi Chen akan menikah, dia akan mempertimbangkan nona besar keluarga Gu, tapi bukan Su Jiyu ya, si Jiyu dari keluarga Su. Gila, semua orang baru teringat dengan hal yang telah lama mereka lupakan. Sewaktu Yi Chen kecil dulu, dia sudah punya janji pernikahan dengan nona besar keluarga Gu, Gu Qiuyi, yang merupakan artis terkenal sekarang. Mata Tuan Besar segera bersinar dan berkata dengan penuh semangat, "Aduh, aku sudah pikun. Ternyata kesempatan maju yang dikatakan Master Feng Shui tua ada pada Yi Chen." Semua orang perlahan-lahan melihat ke arah Tuan Besar Yi karena tidak tahu kenapa dia tiba-tiba berkata seperti itu. Tuan Besar Yi berkata, "Meskipun kekuatan keluarga Gu jauh lebih lemah daripada keluarga Gu, tapi orang keluarga Gu tidak banyak. Gu Yanjong memang 2,5% saham grup Gu. Ini masih belum termasuk asetnya yang lain, mungkin akan mencapai triliunan jika semuanya digabung. Meskipun tidak sebanyak itu, tapi hampir mendekati angka itu. Hal yang paling sempurna adalah dia hanya memiliki seorang putri. Semua miliknya akan menjadi milik putrinya kelak. Dengan kata lain, semua itu juga akan menjadi milik menantunya." Semua orang merasa sangat iri dan benci. Benarkah? Yi Chen telah berada di luar selama bertahun-tahun, tetapi dia juga punya ikatan pernikahan dengan nona besar keluarga Gu. Brengsek, benar-benar membuat orang iri. Saat ini Tuan Besar Yi berdiri penuh semangat dan berkata kepada Tang Sihai, "Sihai, aku beri satu tugas untukmu. Aku beri waktu setengah tahun kepadamu untuk membuat Yi Chen bercerai dengan wanita yang ada di Jinling itu. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, kemudian membawanya kembali." Tang Sihai mengangguk, Tuan, aku akan berusaha sekuat tenaga." Satu persatu, orang keluarga Yi lainnya merasa sangat kesal. Jika melihat situasinya ini, sepertinya Tuan Besar yang bersikeras membawa Yi Chen kembali. Begitu Yi Chen kembali, dia berkemungkinan besar akan menjadi menantu keluarga Gu, dan dia berkemungkinan besar menjadi menantu keluarga Su. Saat itu, dia akan menjadi
penyelamat keluarga Yi nanti. Ini adalah situasi yang tidak bisa diterima sepupu Yi Chen yang lainnya. Semua orang tiba-tiba memikirkan siasat untuk menghadapinya. Suasana hati Tuan Besar Yi langsung menjadi cerah. Dia bisa memastikan sekarang bahwa kesempatan maju untuk keluarga Yi sepertinya yang dikatakan Master Feng Shui tua terletak pada diri Yi Chen. Ini segera memecahkan keraguan yang telah mengganggunya selama 4 tahun ini dan membuat suasana hatinya membaik. Oleh karena itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, sampai di sini saja hari ini. Mari kita akhiri pertemuannya." Ekspresi semua orang terlihat aneh, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun semua orang memikirkan siasat di dalam hatinya karena kebanyakan dari mereka tidak bersedia melihat Yi Chen. Setelah pertemuannya selesai, Tang Sihai kembali ke kantornya sendiri dan dia menerima telepon dari Yi Chen. Begitu duduk, dia merasa senang dan segera mengangkat teleponnya lalu bertanya dengan hormat, "Tuan muda, kenapa Anda bisa menelponku?" Yi Chen bertanya, "Asisten Tang, apakah kamu bisa bicara sekarang?" "Ya." Tang Sihai segera berkata, "Aku sedang berada di dalam kantor saat ini dan sangat aman di sini dan tertutup. Anda bicara saja." Yichen berkata, "Aku sedang berada di Yanjing dan ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ada waktu?" Tang Sihai bertanya dengan kaget, "Tuan muda, Anda berada di Yanjing? Sejak kapan kamu berada di sini?" Yichen berkata, "Aku sudah datang 2 hari karena ada sedikit urusan dan akan pulang besok. Aku ingin bertemu denganmu sebelum pergi." Tang Sihai segera berkata, "Tidak masalah Tuan muda, silakan Anda pergi ke kedai teh Guang Yuan yang ada di aula Hu Guang. Itu adalah tempat milikku." Yichen berkata, "Baik, aku akan ke sana sekarang." Tang Sihai segera berkata, "Aku juga akan segera berangkat." Aula Hu Guang adalah bangunan dinasti Qing yang digunakan untuk menjamu orang-orang yang datang ujian pada zaman dulu, tapi perlahan berkembang menjadi tempat bagus bagi orang tua Yanjing untuk mendengarkan musik dan minum teh. Tang Sihai berinvestasi di sebuah kedai teh yang ada di aula Hu Guang. Kedai teh ini sangat antik juga bagus dan Tang Sihai sering datang beristirahat di sini atau menjamu teman. Dengan identitas Tang Sihai yang merupakan asisten keluarga Yi, dia juga termasuk orang terkenal di Yanjing. Selain beberapa keluarga atas Yanjing, kepala keluarga lain yang ada di Yanjing harus bersikap hormat di depannya sehingga bisnis kedai teh miliknya sangat bagus. Banyak orang terkenal yang suka datang ke sini. Sewaktu Yi Chen tiba di aula Hu Guang, Tang Sihai sudah tiba terlebih dahulu. Dia sendiri yang menyambutnya dan di depan pintu masuk dan sangat kaget ketika melihat Yi Chen datang bersama seorang wanita yang memakai masker. Tang Sihai sudah lama berada di Yanjing sehingga dia mempunyai pengamatan yang luar biasa. Dia bisa melihat kalau wanita bermasker yang datang bersama Yi Chen adalah nona besar keluarga Gu Qiuyi. Tang Sihai merasa sangat senang saat ini. Dia berkata penuh semangat, "Tuan muda, Nona Gu, kenapa kalian berdua bisa datang bersama?" Gu Qiuyi tertawa dan berkata, "Paman Tang, aku sudah menyamar seperti ini, tapi kamu masih bisa mengenaliku." Tang Sihai berkata sambil tersenyum, "Temperamen Nona Gu tidak biasa sehingga sebuah masker tidak mungkin bisa menutupinya." Selain itu, Tang Sihai segera berkata, "Tuan muda, Nona Gu tidak nyaman berbicara di sini. Silakan ikut aku ke halaman belakang." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga dapat mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.